sampai 24. Tambah sedikit. 24,9, Kak. Iya. Ya, ini adalah BMI yang normal ya. Jadi dari 18,5 sampai 24,9. Kalau di atas 25 itu maka dia akan menggunakan Salazar and Corcoran. Ya. Jadi Salazar and Corcoran. Ya, betul. Jadi kita akan menggunakan rumus Cockcroft and Gould ya. Jadi clearance kreatinin sama dengan 140 kurangi umur kali BB dibagi 72 kali serum kreatinin. Perlu nggak dikalikan dengan 0,85? Perlu, Kak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya. Kenapa tidak? Cowok Ini namanya bapak. Bapak kan bukan perempuan ya, bapak-bapak itu laki-laki. Jadi tidak perlu dikalikan dengan 0,85. 0,85 hanya perlu dikalikan kalau seandainya pasiennya itu adalah ibu-ibu. Ya. Oke, kita masukkan nih. 140 kurangi umurnya 54 dikali 55 dibagi 72 kali serum kreatininnya 2,98. Hasilnya berapa nih? 22,045, Kak. 0,45. Oke. Nah, apakah ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama? Bapak M termasuk ke dalam gagal ginjal stage berapa? Nah, ini cuma berupa angka. Maka, berapa sih stage gagal ginjal yang dialami oleh Bapak ini? Stage gagal ginjal ada berapa stase? 4 stase, Kak. 4? 5. Yakin? Cuma 4? 5? Yakin cuma 5? Sudah masuk sama Bang Tigor? Belum, Kak. Belum. Kalau dulu di waktu masih perkuliahan, ada berapa stase dia? Totalnya? 5. 5? Cuma 5 saja? Yakin? Iya. Iya, maunya sih saya banyak-banyak ya, tapi ternyata cuma 5. Ya, jadi dalam beberapa literatur ada nih yang membagi 3A dan 3B. Cuman tetap nih, tetap kalau seandainya diurutkan, maka dia tetap jadi 3. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau seandainya ada 5 stase, 22,045 ini termasuk stase berapa? Stase 4. Stage 4. Kenapa bisa? Berapa yang stage 4 clearance kreatinin pasiennya? 15 sampai 29. Iya, oke. Ya, berarti 22,045 ini berada di dalam rentang stage 4 yang tadi. Oke, jadi tugas kakak-kakak, tolong dikonekkan antara farmakodinamik dan farmakokinetik. Kalau farmakodinamika itu adalah hafalannya, maka farmakokinetika itu adalah bagaimana caranya supaya mendapatkan angka yang berada dalam farmakodinamika tadi, dalam hafalan tersebut. Ya, jadi nanti kalau ada nanti dia punya yang normal berapa, yang stage 1 berapa, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, itu tolong kakak-kakak hafalkan. Karena jangan sampai kayak kasus seperti ini, yang ditanya ternyata bukan angka, tapi yang ditanya adalah stage, maka percuma kakak-kakak menghitung dari atas sampai di bawah, dan dapat 22,045, tapi ternyata kakak-kakak tidak hafal nilai dari stage 4 itu berapa. Akibatnya apa? Ada kemungkinan kakak-kakak salah. Percuma dong udah cakar sana cakar sini, tapi hasilnya juga salah. Ya, jadi kita koneksikan antara farmakokinetika dan farmakodinamika agar lebih selaras kayak gitu. Ya. Nah, kalau soal UKAI dia hanya akan berhenti sampai di sini.
Cuman karena ini adalah soal yang saya buat, saya nambahin lagi nih, apakah dosis obat yang diberikan sudah sesuai atau belum? Karena dari dulu nih, kita mungkin di perkuliahan selalu diiming-imingi. Kalau seandainya kamu bisa menghitung clearance kreatinin, kamu nanti bisa menghitung nih dosis yang diberikan kepada pasien. Gimana caranya ngitung? Nah, cara ngitungnya itu adalah dengan menghitung Q-nya dulu, konstantanya dulu. Konstantanya dihitung dengan 1 kurang FE, faktor eliminasi, kali dalam kurung 1 kurang clearance kreatinin pasien per clearance kreatinin normal. Faktor eliminasi ini ada di setiap profil farmakokinetik obat, biasanya tertulis di renal handbook. Kemudian, kalau clearance kreatinin pasien, ini yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Dan kalau clearance kreatinin normal, itu selalu dituliskan 100, karena dalam anggapan bahwa pasien yang normal itu akan mengeluarkan 100% semuanya dari dalam tubuh, kayak gitu. Ya. Maka setelah dikalikan, hasilnya adalah 0,415. 0,415 inilah yang kita kalikan dengan dosis normal, yakni 400 mg ofloxacin pada pasien yang normal, didapatkan 166 mg, kurang lebih 160 mg. So, dosis obat yang diberikan sudah tepat. Ya, ini cuman aplikatif aja. Tidak perlu dihafalkan. Ini cuma siapa tahu kakak-kakak nanti udah lulus apoteker, terus kerja di rumah sakit dapat poli gagal ginjal, diminta tolongi untuk menghitung dosis yang akan diberikan. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Cuman kalau untuk UKI akan berhenti sampai di sini aja. Ingat, yang tadi sudah selalu saya bilang, soal itu hanya bisa diselesaikan kurang dari atau sama dengan 1 menit. Dan itu udah dicoba kok ke orang-orang sebelum kakak-kakak UKI. Jadi udah di standarisasi, soalnya itu nggak boleh terlalu susah dan tidak boleh memakan waktu terlalu banyak. Kayak gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada dulu nggak yang dipertanyakan dari gagal ginjal nih? Gagal ginjal kronis. Kak mau bertanya. Kak Tadi bisa dijelaskan kembali kenapa menggunakan rumus yang kedua untuk menghitung clearance kreatininnya? Yang Cockcroft and Gold ini? Iya, Kak. Oke, kenapa saya pakai Cockcroft and Gold? Karena ini tadi kita ngitung BMI dan hasilnya 20,7. Dan ternyata untuk BMI orang yang normal itu 18,5 sampai 24,9. So, 20,7 itu masuk dalam range normal. Sehingga rumus yang digunakan sesuai dengan tadi ketentuan bahwa untuk kalau orang yang normal, maka dia bisa pakai Cockcroft and Gold. Makanya kita pakai Cockcroft and Gold, kayak gitu. Oke, Kak, makasih. Iya. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 ini, nomor 2 dan nomor 3, ini bisa dikerjakan kakak-kakak di rumah dengan menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah saya kasih. Jangan dulu langsung melihat ke kunci jawabannya, kerjakan dulu, baru kemudian kakak-kakak masuk ke kunci jawaban untuk menyamakan jawaban yang kakak-kakak dapat dengan yang sudah ada di sini. Jangan nyontek ya, jadi supaya kakak-kakak bisa latihan di rumahnya. Ya, oke? Ya, Kak. Baik, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya bagi tips dan trik untuk ngerjain soal. Oke, saya bagi tips dan trik aja ya. Bentar, mungkin sekitar 5 menit doang. Masih bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, nah untuk kakak-kakak yang baru mengikuti UKAI, maka yang paling penting kakak-kakak ketika sampai ke ruangannya, lihat komputernya, cari kalkulatornya, itu adalah yang paling pertama. Kalkulator, ya. Jadi cari kalkulatornya dulu, kemudian otak-atik apakah kalkulator ini bisa saya ubah menjadi mode science atau tidak. Karena kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih tidak keluar yang ada epsilon-epsilonnya.
Tapi kalau kakak-kakak pun keluar yang ada epsilonnya, paling tidak kakak-kakak bisa mengubah nih kalkulator menjadi mode science. Jadi bisa mengerjakan soalnya tadi. Siapa tahu yang keluar itu yang tadi tuh, CPT sama dengan CP0 kali epsilon pangkat minus KT. Oke? Nah, selanjutnya setelah mengerjakan soal, maka kerjakanlah soalnya dari nomor 1 sampai nomor 200. Pilihlah soal-soal yang kakak-kakak paling anggap mudah terlebih dahulu. Kerjakan yang paling mudah dengan cepat, tepat, dan final answer. Kenapa seperti itu? Misalnya nih, kakak-kakak sukanya, biasanya sih kakak-kakak ya, pasti sukanya itu yang soal-soal hafalan, saya tahu. Biasanya kayak soal farmasi klinik, kemudian farmasi rumah sakit, undang-undang yang jawabannya itu udah pasti pakem seperti itu. Nah, kerjakanlah soal-soal itu terlebih dahulu. Kalau dapat soal hitungan, apalagi yang banyak sekali angka-angkanya, tinggalkan langsung next. Jangan mencoba lagi untuk membaca itu, buang-buang waktu. Next aja terus. Kayak gitu, sampai dapat kakak-kakak soal-soal bacaan dulu yang mudah-mudah kakak-kakak kerjakan dulu. Cepat, artinya kurang dari 30 menit. Kurang dari 1 menit. Misalnya nih, 30 detik selesai. Itu lebih bagus. Kemudian tepat, artinya jawabannya pasti benar. Dan final answer, artinya apa? Kakak-kakak tidak perlu lagi mengecek. Tidak perlu ngecek jawaban. Ngecek jawaban lagi di akhir. Biasa kan ada tuh tipe orang, saya mau balik lagi deh ke soal yang tadi yang sudah saya jawab. Saya mau lihat apakah benar-benar nih udah jawaban saya yang saya jawab. Nggak usah. Kayak gitu. Ya, apalagi kalau seandainya soalnya ini adalah soal-soal yang mudah. Nggak usah lagi. Karena itu buang waktu. Kenapa? Karena saya yakin dari 200 nomor ini pasti ada soal yang ragu-ragu dan soal yang tidak terjawab. Maka, kakak-kakak setelah menyelesaikan soal sampai nomor 200, kembalilah ke soal yang ragu-ragu saja. Kalau ragu-ragu, ini kan kakak-kakak nih bisa dari awal ya, kasih warna berbeda. Entah nanti bisa pakai flag kayak bendera atau mungkin warnanya dikasih warna berbeda kayak gitu. Supaya nanti pada saat sudah selesai ngerjain 1 sampai 200 kakak-kakak baliknya ke soal yang ragu-ragu aja yang warnanya berbeda, udah ditandain. Nah, di situ pasti kakak-kakak udah punya hati. Mungkin saya akan memilih A atau B misalnya. Ya udah dipastikan pilihannya sekarang. Saya mau pilih A atau mau pilih B. Karena ini kan berarti udah 50-50 ya antara yang mau benarnya atau yang mau yang salah kayak gitu. Tetapkan pilihannya. Misalnya saya mau pilih A, oke, udah pilih A. Setelah selesai semua yang ragu-ragu, maka kakak-kakak kembali ke soal yang tidak terjawab. Karena ini berarti kakak-kakak tidak punya feeling sama sekali, belum pernah mengerjakan soal ini sebelumnya dan sebagainya. Dan terutama ini adalah kebanyakan adalah soal hitungan. Nah, sisa waktu yang dari sini itu bisa dipergunakan untuk menjawab soal-soal yang tidak terjawab. Jawablah soal-soal yang tidak terjawab. Ya, karena perhitungan tadi itu biasanya memakan waktu lebih dari 1 menit untuk dikerjakan. Jadi makanya kita kumpul-kumpul waktu di awal untuk mengerjakan soal-soal hitungan ini untuk bisa diselesaikan. Misalnya kalau kakak-kakak tidak bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit, misalnya 2 menit kayak gitu sampai 3 menit. Ya, jadi kakak-kakak ngejawab sekarang soal-soal yang tidak terjawab, terutama adalah soal hitungan. Ini pasti paling banyak di sini. Nah, jangan terpaku pada soal hitungan yang sulit. Nah, ada lagi nih soal hitungan. Ada yang sulit, ada yang mudah. Selesaikan yang mudah. Jangan terpaku pada yang sulit. Kalau seandainya sudah dikerjakan, misalnya sudah sampai 2 menit, kemudian tidak didapatkan jawabannya, pindah ke soal yang mudah dulu. Coba ganti soal. Nanti kalau seandainya kita di terakhir masih punya waktu, baru kita kembali ke soal yang sulit ini. Kalau kita nggak punya waktu, ya udah, mau nggak mau, berarti kita nanti pakai taktik door. Kayak gitu ya. Tapi kalau masih bisa, kita ngerjain aja yang mudah dulu. Kenapa? Karena tadi, satu soal, poinnya semuanya sama, 0,5 poin. So,
kakak-kakak mau ngerjain soalnya yang susah atau mau yang gampang, nilainya tetap sama. Jadi kenapa kita harus mengerjakan soal-soal yang susah kalau seandainya soal yang mudah saja memberikan kita poin? Itu intinya dari semua yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. So, kerjakan dulu yang mudah menurut kakak-kakak, bukan menurut orang lain ya, menurut kakak-kakak untuk dapatkan poin tersebut. Nah, kalau seandainya soal yang sulit ini tidak bisa terjawab sampai akhir, maka kita mau nggak mau kita menggunakan taktik door aja. Ya, tinggal dipilih aja nih, kakak-kakak maunya pilihan yang mana, A, B, C, D, atau E. Udah tutup mata aja, klik. Tapi ini ada tapinya. Pilihlah semua soal-soal ini, semua soal yang tidak terjawab, dengan opsi yang sama. Jadi misalnya kalau mau A semua. Kalau mau B semua, C semua, dan seterusnya. Kenapa? Karena misalnya nih dari 10 soal yang tidak diketahui, kalau kakak-kakak jawab A, ada nih peluang munculnya jawaban benar. A itu ada. Kalau seandainya kakak-kakak sebentar A, nanti B, nanti C, nanti D, nah itu menurunkan peluang. Memang kita ngasal, tapi nggak ngasal banget. Kita main lagi nih, peluang. Ingat ya, peluang mungkin waktu masih di SMP, kita belajar perhitungan peluang, maka kita menggunakan peluang itu. Peluang munculnya mata dadu nomor 6 dengan 10 kali pemutaran. Nah, berapa tuh? Nah, sama seperti itu. Munculnya jawaban A dari 10 nomor yang tidak kita ketahui, itu lebih tinggi daripada kita ngasal. A, sebentar B, sebentar C, sebentar D. Itu menurunkan peluang jawaban yang benar. Kayak gitu, ya. Nah, untuk meningkatkan nih jawaban yang benar dari yang tidak kita ketahui ini, apa yang bisa kita lakukan? Banyakin doa. Jadi sudah kekuasaan Tuhan nih. Misalnya nih kita udah dapat poin 52,5. Terus habis itu soalnya ada 10 nomor yang kita tidak ketahui. Standar kelulusan SKL-nya itu adalah 55. Ternyata kita pilih A dan ada 5 jawaban yang benar di A ini. Karena Tuhan bantu, jadi kita dapat 55 pas. Dan kita lulus. Siapa yang tahu? Who knows? Kita nggak tahu. Ya, jadi yang meningkatkan jawaban kita benar di taktik dor-doran ini, itu cuma doa. Ya, jadi makanya kenapa usaha harus dibarengi dengan doa. Karena di akhir-akhir usaha kita perlu doa yang manjur. Ya, jadi doanya mulai dari sekarang. Bukan nanti H-2 baru doanya banyak-banyak. No. Dari sekarang udah doa memang. Ya, sambil usahanya diperbanyak. Ingat, ini adalah perhitungan. Soal-soal perhitungan itu harus sering latihan. Beda dengan soal hafalan. Kalau soal hafalan mau diputar balik, ya sudah itu hafalannya, sudah itu yang akan keluar. Misalnya first line untuk pasien CKD plus hipertensi apa? Nah, sudah pasti keluar jawabannya antara ACI atau ARB. Itu dua aja. Tapi kalau seandainya yang perhitungan ini, contohnya tadi, T setengah, saya nanya pertama itu adalah konsentrasi. Begitu saya tanya kadar, banyak yang bingung. Nah, untuk menghilangkan kebingungan itu, biasanya kita harus sering-sering ngerjain soal. Ya, karena semakin sering kita ngerjain soal, kita semakin terpapar dengan maunya soal itu seperti apa, dan kita bisa cepat tahu, cepat tangkap, oh dia nanyanya ini, cara kerjanya tuh tadi saya 2 hari yang lalu saya ngerjain pakai cara ini dan cepet kayak gitu, bisa digunakan. Nah, makanya practice makes perfect itu berlaku untuk soal-soal yang perlu hitungan kayak gitu. 1 hari luangin waktu ngerjain 200 soal saja. Ini 200 soalnya bukan 200 hitungan ya. 200 soal itu sudah campur, Kak. Kalau 200 soal hitungan, kayaknya udah berasap kepalanya ya. 200 soal ini udah campur nih, bacaan, kemudian hitungan, udah bisa. Nah, untuk UKAI kan kita kira-kira masih ada sekitaran waktu 30-50 hari.
Anggaplah 30 hari aja. 30 hari itu udah 6.000 soal. Kakak-kakak udah banyak banget nih, 6.000 soal. Kakak-kakak udah kalah-kalah bank soal nih. Tambah dikit udah 10.000 soal, kayak bank soal udah. Dan biasanya kalau sudah 6.000 soal ini biasanya udah kepapar sama berbagai macam bentuk-bentuk soal. Jadi lebih cepat kita nangkapnya, lebih cepat juga kita mengerti apa sih maunya si soal itu. Kayak gitu. Ya. Jadi terakhir pesan saya tetap selalu berusaha, kemudian belajar yang rajin. Jangan dulu deh. Sebentar ini kan ada di bioskop nih ada muncul film-film baru ya. Entarlah nonton filmnya. Kalau seandainya udah selesai UKAI, kakak mau bermalam pun di bioskop pun terserah. Yang penting udah selesai UKAI dulu. Ya, jadi luangin waktunya, belajar dulu mati-matian 1-2 bulan ke depan. Selesai UKAI, ya terserah kakak-kakak mau nge-mall terus kek, mau jalan-jalan terus kek, terserah. Sambil menunggu pengumuman UKAI keluar. Kayak gitu. Ya, itu aja mungkin pesan dari saya. Kalau seandainya ada yang mau kakak-kakak diskusikan, mau nanya di soal-soal mungkin yang kakak-kakak dapat latihan soal yang lain, misalnya tuh dari kakak-kakak baca, dapat di internet dan sebagainya, terus kakak-kakak nganggap susah, bisa nanti difoto dan dimasukkan ke grup kelasnya. Jangan lupa tag saya, ya, tag saya @stevi_lim. Ya, biar saya nanti bisa lihat langsung ke soal yang kakak-kakak mau. Karena biasanya kan kalau seandainya di grup itu kan banyak chatnya ya, jadi supaya saya bisa langsung ke bagian yang dituju. Kayak gitu. Ya, begitu juga untuk mentor-mentor yang lain. Kalau kakak-kakak mau nanya, misalnya kalau mau ekonomi, tag Kak Ica. Kalau mau tanya farmasi klinik, bisa tag Bang Tigor atau Kak Kris dan sebagainya. Jangan malu, gunain kelasnya, gunain forum diskusinya, kita diskusi bareng-bareng. Sayang banget ya kakak-kakak udah bayar mahal, tapi kakak-kakak gak memanfaatkan fasilitas yang tadi. Kami akan selalu mentor ya, akan selalu membantu kakak-kakak, support kakak-kakak sampai H-1 untuk masuk ujian. Bahkan kalau seandainya mau nanya 1 jam sebelum kakak-kakak ujian sih juga bisa sih. Cuma maksudnya itu udah kurang efektif. Kayak biasanya kakak-kakak harus perlu istirahat 1 hari sebelumnya. Kayak gitu. Ya. Nah, ada juga satu file Word yang tadi saya udah kirim, latihan soal farmakokinetik. Tolong dikerjakan itu sambil menunggu kita nanti akan bahas soal. Nah, nanti kalau dibahas soal, kita ketemu lagi di soal-soal farmakokinetika. Nanti saya bakalan bahas di situ soal-soal latihan yang tadi sudah saya kirimkan sama kakak-kakak, plus soal-soal tryout-nya. Kayak gitu. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Udah cukup? Jelas, Kak. Jelas. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau seandainya mungkin ada salah kata, salah nada, dan salah sebagainya dari pertama kita masuk join di kelas ini sampai saat ini. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang ngejoin Zoom kita malam hari ini. Terima kasih perhatiannya juga dan feedback baliknya. Oke, itu saja mungkin dari saya dan saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, makasih. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Dadah semuanya. End meeting ya. Dadah. Terima kasih, Kak. Oke.